Topik kita kali ini adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang harus kita pahami pertama sekali adalah sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak itu. Nah, yang pertama, kalau dia lebih kecil dari A, maka dia menjadi di antara negatif A sampai dengan A. Selanjutnya sebaliknya, kalau lebih besar, maka akan menjadi lebih kecil dari negatif A-nya atau lebih besar dari A. Nah, inilah beberapa sifat yang sering akan kita implementasikan dalam soal-soalnya. Kita lihat contoh yang pertama. Kalau dikatakan kita di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x kurang 1 lebih kecil dari 7. Maka kita menggunakan konsep atau sifat-sifat kalau harga mutlak Y lebih kecil dari A, maka menurut sifat tadi, maka Y itu berada di antara negatif dan positifnya. Nah, dari sini kita misalkanlah Y-nya itu adalah 2x kurang 1 dan A-nya itu adalah 7. Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan ini, maka dia menjadi negatif 7. Kemudian Y-nya kita substitusi jadi 2x kurang 1 dan A-nya berarti 7. Selanjutnya untuk menghilangkan negatif 1 yang berada dekat X, maka masing-masing kita tambah 1. Sehingga menjadi 1 tambah negatif 7. Selanjutnya 2x kurang 1 tambah 1. Dan 7-nya juga kita tambah 1. Dengan demikian, maka negatif 1 dengan 1 yang ini jadi habis. Lalu yang ini menjadi negatif 6, tinggal 2x, lalu ini kalau kita jumlahkan 8. Selanjutnya, untuk menghilangkan koefisien x-nya, maka sama-sama kita bagi 2. Sehingga dia menjadi minus 6 per 2, kemudian 2x per 2, dan 8 menjadi 8 per 2. Kalau kita bagikan, maka ini menjadi minus 3. Ini tinggal X. Lalu yang ini 4. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari minus 3 dan lebih kecil dari 4. Nah, kalau kita amati untuk contoh yang kedua ini lebih besar sama dengan 6. Maka kalau dia lebih besar atau sama dengan, kita menggunakan sifatnya dia menjadi Y lebih kecil dari, kalau pakai sama dengan, maka Y lebih kecil sama dengan negatif A atau Y-nya lebih besar dari yang positifnya. Nah, kalau kita substitusikan Y-nya, ini Y, ini A, kita substitusikan ke sini, maka dia menjadi 4x tambah 2 lebih kecil sama dengan minus A-nya, A kita tadi adalah 6. Atau ini kita substitusikan Y-nya 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 6. Selanjutnya kita selesaikan ini, maka ini menjadi 4x lebih kecil sama dengan kita pindahkan 2-nya minus 6 positif menjadi negatif 2.
Maka ini menjadi minus 8. X lawannya kali, maka dia menjadi bagi 4. Maka kita perolehlah X-nya lebih kecil sama dengan minus 2. Lalu untuk yang dari kanan, kalau kita selesaikan, 4X lebih besar sama dengan 6, kita pindah 2-nya, maka positif jadi negatif. Ini kita peroleh 4, maka X-nya lawannya kali bagi, sehingga kita peroleh X-nya lebih besar sama dengan 1. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan minus 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk yang nomor 3 ini, dia berada di antara. Maka kalau dia berada di antara, kita gunakan konsep jika Y lebih besar dari A, lebih kecil dari B, itu artinya sama dengan Y-nya lebih besar dari A atau Y lebih kecil dari B. Selanjutnya, ini kita misalkan ini A-nya, ini Y-nya, dan 4 itu adalah B. Nah, untuk yang ini, kalau kita substitusikan nilai Y-nya, berarti X kurang 1, harga mutlak X kurang 1 lebih besar dari A-nya, A kita adalah 2. Nah, ini kalau kita selesaikan sama dengan contoh yang nomor 2 tadi, maka dia akan menjadi lebih kecil dari yang negatif atau harga mutlaknya itu akan lebih besar dari yang positifnya. Berarti X kurang 1 lebih besar dari 2. Nah, kalau kita selesaikan yang sebelah kiri, maka kita tinggal memindahkan min 1-nya ke ruas kanan, sehingga X menjadi lebih kecil dari minus 2 tambah 1. X lebih kecil dari min 1. Sementara yang ini kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka X lebih besar dari 2, negatif menjadi positif 1. Dengan demikian, X lebih besar dari 3. Selanjutnya, kita misalkanlah ini adalah untuk penyelesaian dari yang pertama. Selanjutnya kita selesaikan untuk Y lebih kecil dari B. Nah, untuk Y lebih kecil dari B, ini artinya menurut sifat tadi, Y berada di antara negatif B dan positifnya, yaitu B. Nah, kita substitusi nilai-nilainya. Si B kita adalah minus. Si B kita adalah 4, maka dia menjadi minus 4. Lalu Y kita itu adalah X kurang 1. Kemudian B-nya adalah 4. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka kita pindah aja satunya ke ruas kiri dan kanan, sehingga dia bisa kita tuliskan menjadi minus 4 tambah 1, lalu X kurang 1
tambah 1. Selanjutnya 4 tambah 1. Atau artinya semua ruas kita tambahkan dengan 1. Sehingga yang ini habis. Maka ini menjadi minus 3 kalau kita jumlahkan X. Lalu 4 tambah 1 itu adalah 5. Sehingga X lebih besar dari minus 3 dan lebih kecil dari 5. Inilah kita katakan penyelesaian keduanya. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya, maka kita iriskan atau gabungkan penyelesaian pertama dengan kedua di garis bilangannya. Jadi kalau kita buatkan garis bilangannya, karena titiknya tadi ada 4, maka kita buat 4. Lalu karena dia tidak menggunakan sama dengan, maka dia menjadi bulat kosong. Kemudian kita isikan, kita lihat mana yang paling kecil. Lalu kita susun secara berurut. Kalau dari sini kita dapatkan min 1 dan 3. Sementara yang ini min 3 dan 5 dari penyelesaian kedua. Maka yang paling kecil adalah minus 3, min 1, 3, dan 5. Berikutnya kita lihat bahwa untuk penyelesaian yang pertama tadi adalah X lebih kecil dari min 1. Maka dia kita arsir min 1-nya kita arsir ke kiri karena lebih kecil. Selanjutnya X lebih besar dari 3. Maka dari 3 itu kita arsir ke kanan. Lalu dari penyelesaian yang keduanya, bahwa X-nya itu berada di antara. Maka kita hubungkan min 3 sampai dengan 5. Nah, dari sini kalau kita lihat, maka yang paling banyak kena arsir itu adalah min 3 sampai 1 dan 3 sampai dengan 5. Dengan demikian, bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu berada di antara minus 3 sampai 1. Maka kita tuliskan X lebih besar dari minus 3, lebih kecil dari min 1. Atau X-nya berada di antara 3 dan 5 ini. Maka kita bisa tuliskan X lebih besar 3, lebih kecil dari 5. Nah, untuk yang keempat ini kita menggunakan konsep kesamaan dari harga mutlaknya. Maka harga mutlak yang ini bisa kita tulis menjadi akar dari X tambah 5 kuadrat. Sebagaimana di persamaan nilai mutlak kemarin. Lebih besar dari akar dari X kurang 2 kuadrat. Lalu karena sama-sama bentuk akar, ruas kiri dan ruas kanan, maka bentuk akarnya bisa kita hilangkan. Sehingga yang tinggal adalah X tambah 5 kuadrat dan X kurang 2 kuadrat. Lalu kalau kita pindahkan, maka dia menjadi negatif X kurang 2 kuadrat. Karena sudah pindah semua, maka di ruas kanan tinggal 0. Maka menjadi lebih besar dari 0. Nah, ini kita menggunakan konsep pengurangan kuadrat. Jadi kalau A kuadrat kurang B kuadrat, ini sama artinya dengan kita jumlahkan sekali, kita kalikan dengan kita kurangkan sekali. Nah, dari sini inilah yang A-nya, kemudian ini B-nya. Maka kalau kita terapkan konsep A tambah B, ini sama artinya dengan X tambah 5-nya kita jumlahkan dengan X kurang 2. Selanjutnya kita kalikan dengan pengurangannya, yaitu pengurangan yang ini.
A kurang B berarti menjadi X tambah 5. Kita kurangkan dengan X kurang 2. Nah, kalau kita selesaikan penjumlahannya, maka X tambah X menjadi 2X. 5 dikurang 2 menjadi kurang 3, jadi tambah 3. Selanjutnya untuk pengurangan, supaya kita tidak silap, kita kalikan aja negatifnya dulu ke dalam, maka ini menjadi negatif X. Negatif kali negatif 2, dia menjadi positif 2. Dengan demikian, kita dapatkanlah ini menjadi 2X tambah 3. X dengan X habis, lalu 5 tambah 2, itu menjadi 7. Nah, tadi karena semua ini lebih besar dari 0, maka kita buatkan ini lebih besar dari 0. Selanjutnya lawannya kali adalah bagi, maka kalau ini kita bagikan 7-nya, ini sama artinya dengan X tambah 3 lebih besar dari 0/7. Dengan demikian, kita dapatkanlah bahwa 2X lebih besar, 2X tambah 3 lebih besar 0/7 itu adalah 0, maka ini menjadi lebih besar dari 0. Lalu kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan, sehingga 2X lebih besar dari 0, positif menjadi negatif. Ini menjadi negatif 3. Lawannya kali adalah bagi. Dengan demikian, kita dapatkanlah bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari -3/2. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.